Informasi baru kita sampaikan bagi pensiunan terkait dengan pencairan gaji K13 dan besaran gaji K13 untuk pensiunan, serta informasi terbaru dari Menpan RB terkait dengan skema pensiun 1 miliar atau fully funded 1 miliar dan 5 keuntungan yang akan didapatkan oleh pensiunan PNS. Sebelum kita masuk kepada skema pensiun beserta 5 keuntungan yang akan didapatkan oleh pensiunan, kita masuk di informasi pertama terkait dengan pencairan gaji K13, jadwal beserta besarannya. Kabar gembira, pemerintah akan segera menyalurkan gaji K13 bagi pensiunan PNS, apalagi sekarang adalah hari Sabtu 10 Mei 2025, artinya sekitar 21 hari lagi, pensiunan akan mendapatkan gaji K13. Pencairan tersebut dilakukan bersamaan dengan para aparatur sipil negara atau ASN lainnya. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan, jadwal pencairan gaji K13 pensiunan berlangsung di bulan Juni 2025. Waktu pencairan ini bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah. THR dan gaji K13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan, dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima, ujar Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta pada waktu itu. Pemberian gaji K13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Untuk tahun ini, nominal gaji K13 pensiunan 2025 akan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Bagi pensiunan, gaji K13 diberikan sebesar uang pensiun bulanan, papar Prabowo. Uang pensiun bulanan yang menjadi acuan tersebut telah mengalami kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Perlu dicatat bahwa besaran gaji K13 pensiunan bervariasi tergantung pada golongan dan jabatan terakhir. Berikut rinciannya. Untuk golongan 1, 1A akan mendapatkan gaji pokok pada gaji K13-nya mulai 1.748.100 hingga tertinggi 1.962.200, 1B 1.748.100 sampai 2.077.300, 1C 1.748.100 sampai 2.165.200, dan 1D akan mendapatkan gaji pokok mulai 1.748.100 sampai 2.256.700. Sedangkan untuk golongan 2 akan mendapatkan gaji pokok mulai 1 juta untuk 2A 1.748.100 sampai 2.833.900, 2B mulai 1.748.100 sampai 2.953.800, 2C mulai 1.748.100 sampai 3.078.700, 2D mulai 1.748.100 sampai 3.208.800 rupiah. Selanjutnya golongan 3 akan mendapatkan gaji pokok mulai 3A 1.748.100 sampai 3.558.600, 3B 1.748.100 sampai 3.709.200, 3C 1.748.100 sampai 3.866.100, dan 3D 1.748.100 sampai 4.029.600 rupiah. Selanjutnya golongan 4 mendapatkan gaji pokok 4A mulai 1.748.100 sampai 4.200.000, 4B 1.748.100 sampai 4.377.800,
4C 1.748.100 sampai 4.562.900, 4D 1.748.100 sampai 4.755.900, dan terakhir 4E 1.748.900 rupiah sampai 4.957.100 rupiah. Kita masuk di informasi kedua terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Menpan RB Abdullah Azwar Anas buka suara soal rencana pemerintah yang akan mengubah skema pensiun aparatur sipil negara, termasuk pegawai negeri sipil. Pemerintah merancang skema pensiun fully funded. Dengan skema ini, PNS bisa langsung membawa uang pensiun hingga 1 miliar rupiah. Rancangan tersebut tertuang dalam Rancangan Informasi Perlindungan Hari Tua bagi ASN yang ditetapkan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Azwar mengatakan pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah terkait ASN. Dia berharap rancangan peraturan pemerintah terkait ASN akan rampung dalam waktu dekat. Nanti kita sedang beresin karena itu juga menjadi bagian yang belum tuntas ini ya. Kita sedang bicarakan secara lebih konkret tentang skema soal pensiun, begitu juga soal tunjangan dan lainnya, lagi kita bahas, kata Azwar usai rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia pada waktu itu. Namun demikian, Azwar belum dapat memastikan skema tersebut akan diterapkan pada tahun 2025 ini. Nanti belum tuntas, belum selesai, ujarnya. Rencana pemerintah mengubah skema pensiun PNS sudah sejak lama. Pada Mei 2023, Dirjen Kemenkeu Isa Rahmatawarta sempat membeberkan sudah berdiskusi dengan Menpan RB soal skema baru pensiun ini. Namun ia mengatakan pembahasan terkait hal tersebut masih terlalu dini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan skema pensiunan PNS saat ini membebani keuangan negara hingga 2.800 triliun rupiah. Dia menjelaskan saat ini skema pensiunan PNS PSU Go, perhitungan skema tersebut adalah dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Nah, ada 5 keuntungan yang akan didapatkan oleh PNS dengan penggunaan skema baru ini. 5 keuntungan perubahan skema pensiun PNS dari PSU Go menjadi fully funded dari pendanaan langsung dari APBN menjadi didanakan secara berkala. Yaitu, pertama, uang pensiun PNS tidak lagi jadi beban negara, melainkan berasal dari akumulasi iuran yang disetor pemerintah dan si PNS sejak bekerja. Kedua, pendanaan uang pensiun PNS menjadi lebih terstruktur dan sistematis, sehingga dapat mengurangi beban negara dan biaya operasional. Ketiga, selama iuran didanakan, dapat diinvestasikan, sehingga dana tumbuh optimal dan dapat mengurangi nilai kewajiban negara. 4. PNS ikut menyetor iuran pensiun dari gajinya sebagai bagian disiplin menabung. Kelima, mendapatkan insentif pajak pada saat uang pensiun dibayarkan kepada PNS yang pensiun. Nah, itulah terkait dengan informasi terbaru skema fully funded dan 5 keuntungan yang didapatkan oleh pensiunan nantinya. Berdasarkan data yang kita himpun pada sore hari ini, masih belum terkait dengan aturan itu masih belum dirilis kapan mulai diberlakukan skema fully funded ini, dan siapa saja yang akan menerima fully funded ini masih belum rilis aturannya. Sehingga untuk jadwal masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.